Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lahul hamdu fil ula wal akhirah. Ahmaduhu wa syukuruh ala ni'amil badilah wad dhahirah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hudan bi rabbil qulubil hadirah. Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nujuhi tuja wal quduri safirah wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah. Sidang Jumat rahimahullah. Marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita, di mana dengan ketakwaan kita itu kita akan bertambah keimanan kita, karena iman itu hanya bisa bertambah dengan ketakwaan. Maka dalam ayat ini, dalam khotbah ini saya ingin menyampaikan mengenai ayat yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya sebagai seorang mukmin yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sidang Jumat rahimahullah. Dalam dua ayat tadi, Surah Al-Anfal ayat 2-3 memiliki susunan yang indah dari tiga aspek. Aspek teologi keimanan dan aspek hati, yaitu sebuah getaran dalam hati yang berupa tawakal, dan kemudian aspek sosial. Ketiga aspek ini, pertama adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi apabila seorang mukmin disebut nama Allah atau melihat ayat-ayat Allah, maka orang itu hatinya harus bergetar, baik itu dalam keadaan suka atau itu dalam keadaan duka. Bergetar dalam keadaan suka artinya adalah yakin bahwa kesukaan itu datang dari Allah. Bergetar dalam keadaan duka artinya bahwa hati kita harus merasa takut karena kita sedang berada di dalam keadaan
Kemudian ada lagi aspek, yaitu yang berupa aspek susul. Bahwa ayat tadi, yaitu ayat 3 dalam Al-Anfal, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Jadi bukan sholat kemudian tidak, tapi selalu mendirikan sholat. Karena di sini Al-Quran memakai fi'il mudhari' yang bermakna adalah kontinu, bahwa kita sebagai seorang mukmin harus selalu mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki. Dan ini merupakan aspek sosial yang harus bergandengan dengan aspek teologi dan aspek tawakal itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran sebagai kitab yang ditulis dan kita baca sehari-hari, hendaknya kita harus memahami bahwa Al-Quran sebagai rekomendasi, bukan hanya sebagai sesuatu yang dibaca saja, tetapi ini harus sebuah rekomendasi, sebuah statement, bukan sebuah informasi. Kita tahu bahwa bagaimana kita menanggapi sebuah informasi, dan kita tahu bagaimana kita menanggapi sebuah statement. Sebuah statement dan sekaligus sebuah informasi yang seharusnya itu harus ada tindak lanjut, bukan hanya sekedar mendengar kemudian kita mendapat pahala. Iya, memang mendengarkan Al-Quran dapat pahala, tapi itu belum sebagai bagian daripada yang dituntut di dalam Al-Quran. Pada dua ayat tadi mengidentifikasikan bahwa saya seorang mukmin hendaknya memiliki sifat-sifat, yaitu pertama, bahwa seorang mukmin idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah maka hatinya harus gemetar. Yang kedua, bahwa seorang mukmin apabila dibacakan Al-Quran maka imannya harus bertambah. Yang ketiga, bahwa seorang mukmin harus memiliki sifat tawakal, berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha sekuat tenaga. Agar apa? Agar usaha kita yang diam itu tidak kemudian ketika berhasil kita merasa menyombongkan diri, kalau bukan karena usaha kita tidak mungkin ini terjadi. Padahal usaha kita itu tidak ada apa-apanya tanpa kita harus bertawakal. Dan tawakal ini sendiri itu juga memberikan motivasi bagi kita untuk bisa selalu berusaha dengan sekuat tenaga. Untuk itu Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi menasihati kepada kita melalui hadis qudsi, barangkali ini bisa menjadikan penyentuh hati bagi orang seperti kita ini yang ingin membangun ibadah melalui ikhtiar, yaitu dengan membangun iman dan ketakwaan kita. Rasulullah SAW dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibna Adam, la takhafanna min sultan ma dama sultani baqiyan wa sultani la yanfad abadan. Wahai anak Adam, janganlah engkau takut kepada pemilik kekuasaan selama kekuasaanku masih ada dan kekuasaanku tidak akan sirna. Jadi hadis ini mendorong kita untuk kita itu selalu bersemangat di dalam setiap usaha, karena perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sirna.
Ya ibna Adam la takhsha min dawki rizqik wa khaza'ini malak wa khaza'ini malak wa khaza'ini la tanfad abadan. Hai anak Adam, jangan takut sempitnya rezeki, karena perbendaraanku masih penuh dan pembendaraanku tidak akan sirna. Ya ibna Adam, khalaqtu asya'a min ajlika wa khalaqtuka min ajli fala tastahil bima huwa lak amma anta lahu. Wahai anak Adam, aku menciptakan segala sesuatu untuk dan aku menciptakan untuk aku. Maka teruslah kamu dalam ketaatan, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Maka teruslah kamu dalam berusaha, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Kesimpulan dari khotbah ini adalah bahwasanya hidup di dunia ini membutuhkan logika berpikir dan juga membutuhkan berpikir. Keduanya seharusnya seimbang. Tidak boleh logika berpikir kita mengalihkan, melupakan dari pikir. Tidak boleh kita itu berusaha tetapi tanpa tawakal. Oleh karena itu, saat-saat berlalu di mana kita tidak menyebut nama Allah di dalam berusaha, maka segera bangunlah hati kita dengan menyebut Allah, minimal dengan menyebut Alhamdulillah, minimal dengan menyebut istighfar, karena kelalaian itu adalah penyakit dan zikir kepada Allah adalah obatnya. Maka bila hati bersih, hati kita akan melihat bahwa kalau hati kita melihat, maka hati kita akan merasa senang, maka dia akan merasakan. Kalau hati senang, maka kita akan merasakan, dan jika kita merasakan, maka dia akan mendapatkan. Maka kita akan mendapatkan dan kemudian rindu tentang keberhasilan, dan kerinduan terhadap keberhasilan itu mendorong kita untuk selalu berusaha dan berusaha. Allah jadikan ini, semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang berpikir dan sekaligus berpikir, bersemangat berusaha tapi juga sekaligus bertawakal. As'alullah subhanahu wa ta'ala jami'an fi qulubina aqidatan shalihah wa fi jawarihina tanfidan laha tanfidan shalihah wa an na'khudha bi sunnati sayyidina Rasulillah ya'khudha bi yadina jami'an ila hadrati rabbih fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ana bihi bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Qultu ma sami'tu wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Halim Al-Ghaffar Al-Alim Al-Qahhar yudabbirul amra fis samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa yu'ti wa yamna wa yu'izzu wa tudhillu wa yuqallibu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-mutafarrid bil qayyumiyyah wal baqa wal 'azamah wal kibriya yaf'alu ma yasha'u wa yahdar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyul mujtaba sallallahu alaihi wa alihi al-akhyar wa sahabatihi al-abrar wa sallim tasliman katsira wa sallu wa sallimu ala nabiyyikum kama amarakum bidzalika rabbukum faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la taj'alna dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la dinan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maitan illa rahimtah wa la madluman illa nasartah wa la zaliman illa qasamtah. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna wa'qilna wa taqabbal minna. Nas'aluka rabbana sitra fid dunya wasitra fil akhirah. Allahumma astur awratana wa fitna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azmatika an nas'al min tahtina. Nas'aluka rabbana firdausil a'la minal jannah wa nas'aluka sahbatan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma aslih lana ahwalana wa aslih lana buyutana wa aslih lana auladana wa aslih lana nisana wa aslih ahwala biladina wa badil halana min halin ila afdali halin. Allahumma wa nas'aluka alladhi wa'adta li ibadikal musra'afin fi kulli makan. Allahumma wa nas'aluka alladhi wa'adta li ikhwanina alladhina al-musra'afin fi Falastin wa ali wazah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin warham aba'ana wa ummahatana kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.